Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Kristus Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau satu duduk sebentar, kita mau siapkan secara pribadi hati kita masing-masing masuk dalam hadirat Tuhan yang luar biasa, Maha Suci. Ini kami Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan apapun, Engkau tetap bersama kami. Engkau begitu dahsyat buat kami. Dalam setiap persoalan, Engkau selalu hadir, berikan jalan keluar, menopang kami. Mari saudara kita bersama-sama, kita angkat satu pujian. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau. Engkau Yesus yang luar biasa buat kami dalam setiap kehidupan kami. Segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran, tak terukur panjang setiamu. Tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Mari saudara dengan segenap katakan, ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Mari saudara sembah Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sampai selamanya. Mari saudara katakan, hanya Engkau Tuhan kami. Oh, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setiamu, panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Mari saudara dengan segenap hati sembah Dia, sembah Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Mari saudara dengan hati kita mengatakan, kami sembah Engkau. Hanya Engkau Allah di hidupku. Oh,
yang lain. Hanya Engkau Tuhan. hanya Engkau Tuhan selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia berguncang, haleluya, Kau tetap Allah kami. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, mari saudara, katakan ku sembah Engkau Yesus. Sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Mari saudara, katakan hanya Engkau Allah Tuhan kami. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap, oh, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Benar Tuhan, Kau tetap Allah. Biarpun dunia bergoncang, Engkau tetap Allah buat kami. Pagi ini Tuhan, kami bersungguh bersyukur padamu Tuhan atas segala hal yang Tuhan sudah berikan buat kami. Engkau Allah yang sungguh baik buat kami, Allah yang dahsyat, Allah Immanuel. Dalam segala keadaan apapun, Engkau tetap hadir. Engkau Allah Immanuel buat kami, Allah jalan keluar buat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, Kau terus lawat setiap kami, supaya kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu, baik pelayan maupun jemaat yang hadir. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Pagi ini kita bersama-sama akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Waktu dan tempat. Shalom. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita mulai masuk di dalam kebaktian Paskah ya. Di minggu depan nanti kita akan mulai mengadakan Jemaat Agung. Kita mengenang akan kasih Tuhan yang besar bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita semua sudah diselamatkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi semua dalam ibadah pagi ini. Amin. Marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita serahkan tubuh jiwa roh kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati saudara. Amin. Haleluya. Saudara, saat ini kita siap mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam Mazmur 100 dikatakan, datanglah
gerbang Tuhan melalui pelataran dengan puji-pujian. Kita mau bersuka buat Tuhan. Kita mau masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamnya dengan pujian. Mari saudara, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Saya undang untuk berdiri bersama-sama lagi. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Oh, kataku hari ini, marilah Tuhan. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini, hari buatku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, bersama Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bersama kita masuk gerbangnya dengan pelataran dengan puji-pujian. Dialah Allah, Dialah Allah yang dahsyat. Ku masuki gerbangnya. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Oh, kataku hari ini, hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, haleluya. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab 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 Dia girangkanku. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Dia, Dialah yang luar biasa buat kita. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Sungguh luar biasa. Kita bisa naikkan pujian. Kita bisa menaikkan penyembahan pada Tuhan. Allah kita yang sungguh luar biasa, Allah yang dahsyat. Saudara, pagi ini kita akan bersama-sama buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 23 ayat 13 sampai 25. Lukas 23 ayat 13 sampai 25 akan dibacakan oleh Singer. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 13 sampai ke 25. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Nyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan.
Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara yang keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Amin. Tidak akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Saudara, pagi ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan sudah begitu baik buat kita dalam sepanjang kehidupan kita. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan Tuhan sediakan buat kita. Kita menaikkan pujian, ku tahu Bapa peliharaku. Sebelum kita memberikan persembahan perpuluhan buat Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari saudara, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam Maleakhi pasal 3:10 katakan, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita mau tunduk kepala bersama-sama, kita mau berdoa untuk persembahan dan perpuluhan ini. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Apa yang tidak kami berikan Tuhan sediakan buat kami. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Allah yang sungguh selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami berikan perpuluhan dan persembahan kepada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati untuk menopang segala kegiatan pelayanan di gereja ini. Kami serahkan perpuluhan persembahan dan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, pengorbanan Yesus buat kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Kita mau siapkan hati kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau
besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Mari saudara, kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau bawa hati kita, tubuh kita, pikiran kita, persiapkan firman Tuhan. Roh dan jiwaku, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah kami percaya kepada-Mu Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat yang maha tinggi. Oh, ini kami Tuhan, kami mengangkat tangan Tuhan, kami berserah. Oh, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Kau Rajaku. Benar Tuhan, Kau Yesus dan Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sangat sayap-Mu ku akan terbang tinggi, oh, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Oh Yesusku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Mari saudara, angkat tangan-Mu, kami berserah pada-Mu Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Waktu selanjutnya tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sungguh kami bersyukur kepada-Mu, Engkau yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk kami beribadah pada pagi hari ini.
Kami percaya Engkau melindungi menaungi kami dari virus corona. Engkau sudah membersihkan semua ruangan ini, dan kami boleh menikmati ibadah kami kepada Tuhan, menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami Tuhan, sehingga ibadah kami diterima oleh Tuhan, dan yang sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, beri hamba-Mu kekuatan, kuasa, urapan-Mu, hikmat-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu kepada jemaat-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan dari awal hingga akhir sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Segala kegelapan, roh jahat, penghulu darah yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus, Engkau menopang hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, memang banyak masukan bahwa saya memang suara saya sudah berkurang banyak ya, karena umur sudah menua, sehingga waktu saya pakai khotbah pakai fosil pun suaranya kurang kedengaran, dan kalau saya pakai masker ini lama-lama saya tidak bisa kurang kuat bernafas. Oleh sebab itu ya Bapak, kalau di atas nanti kan jauh dari orang, tidak usah pakai apa-apa ya. Sekarang saya bebas saja, di hadapan saudara kan jaraknya jauh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebentar lagi akan mengenang ya peristiwa besar, yaitu peristiwa keselamatan bagi setiap umat manusia, di mana Yesus yang dikorbankan ya untuk menggantikan kita orang yang berdosa, yang seharusnya hidup dalam kuasa dosa, kuasa penderitaan sampai masuk neraka kekal. Tetapi dengan pengorbanan Yesus ya, kita diselamatkan, dijauhkan dari kuasa dosa, dilepaskan, dan kita hidup dalam kasih karunia dari anugerah Tuhan, di mana kita hidup dipelihara oleh Tuhan dengan baik. Ya, berita yang indah inilah yang akan mulai saya sampaikan, sehingga sampai nanti Paskah, di mana kemenangan Tuhan Yesus, saudara jelas bahwa kekristenan itu lebih dari segala-galanya dari kepercayaan agama apapun, karena kekristenan adalah hidup sampai sekarang, sampai kekal selama-lamanya. Itulah Tuhan kita yang akan kita peringati, mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan ya, di dalam bacaan Alkitab tadi kita sudah mendengar dan menyimak bersama-sama bahwa Pilatus tidak menemukan kesalahan satupun ya, waktu Tuhan Yesus dihadapkan kepadanya, dan dalam pengadilan itu tidak ada satu kesalahan pun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, baik itu melalui perkataan dan perbuatannya ya.
Dan mereka pun tidak menemukan apa-apa. Di dalam ayat yang ke-14 dan 15 di sini dikatakan, dan berkata kepada mereka, ini Pilatus yang mengatakan kepada mereka, ya, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang penyesat, menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak kudapati padanya. Dan Herodes pun juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada satu apapun yang dilakukan yang setimpal dengan hukuman mati. Itu yang disampaikan oleh Pilatus, bahwa Tuhan Yesus diserahkan, sudah diperiksa dengan segalanya sampai dibawa kepada Herodes, dan Herodes juga tidak mendapatkan kesalahan sedikit pun dari Tuhan Yesus, dan dari Herodes dikembalikan lagi kepada Pilatus. Itulah saudara-saudaraku. Lalu pertanyaannya, mengapa Yesus disalibkan? Ya, padahal tidak ada kesalahan sedikit pun. Mengapa Yesus disalibkan? Dalam kisah ini Yesus menggantikan tempat Barnabas, bukan Barnabas, ya, sebagai orang yang akan dihukum, ya. Yang sebenarnya Barnabas yang akan dihukum mati, ya. Dia mendapatkan kebebasan karena Yesus, ya. Nah, inilah pilihan orang-orang Yahudi, mereka menyalibkan Yesus, ya. Di dalam ayat 17 sampai 19 di sini dikatakan, sebab ia wajib melepaskan seorang yang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, nyalah dia dan lepaskanlah dia bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah di dalam kota dan karena pembunuhan. Ya, itulah Barabas, mengapa dia yang harus dipenjara dan dihukum mati. Karena dia adalah satu pemberontak, kejahatan yang ia lakukan kepada pemerintahan, yang selayaknya pada setiap tahun ada remisi untuk membebaskan orang hukuman. Yang seharusnya Yesus yang tidak bersalah itu yang harus dilepaskan. Tetapi orang-orang Yahudi meneriakkan supaya Barabas yang dilepaskan, ya, dan Yesus yang disalibkan. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi. Ya, kalau kita melihat daripada peristiwa ini, kita akan mendalami dalam arti rancangan Allah yang indah bagi manusia, bagi kita semuanya. Kita lihat rencana Allah, saudara-saudara. Demikian juga sebenarnya kita seperti Barnabas, seperti Barabas, ya. Kita orang berdosa, orang jahat, selalu baik melalui pikiran, perbuatan, semuanya yang kita lakukan sebenarnya tidak ada yang baik. Bahwa kejahatan, ya, dosa yang ada di dalam kita yang seharusnya kita dihukum mati, seperti Barabas. Itu seharusnya gitu. Tetapi Allah yang begitu mengasihi kita, ya,
Dia yang menciptakan kita sesuai dengan gambarnya itu, maka Allah ingin menyelamatkan manusia, ya, dari kuasa, dilepaskan dari kuasa dosa dan dilepaskan dari mati kekal, kematian kekal dalam negara. Ya. Dengan demikian, ya, kematian Yesus yang sebenarnya tidak bersalah itu sebagai pengganti kita. Itulah penggenapan rancangan Allah yang agung. Ya. Seperti yang sebenarnya sudah dinubuatkan melalui Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kelima, ya. Yesaya pasal 53 ayat yang kelima dikatakan di sini, tetapi Dia, Yesus, tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita yang ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, semua itu yang terjadi di dalam Alkitab ini sudah dinubuatkan apa yang akan terjadi sampai akhir zaman, ya, dalam kitab Wahyu sampai akhir zaman. Oleh sebab itu saudara jangan terkecoh dengan pengajaran-pengajaran di luar Yesus, di luar Alkitab ini. Ya, semua yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi sudah ditulis dalam Alkitab ini. Sudah dinubuatkan semuanya. Jadi semua cerita, semua kitab apapun yang menceritakan di luar Alkitab itu tidak benar, saudara. Kita harus berpegang teguh kepada firman Allah ini, Alkitab ini, dengan sungguh-sungguh, ya, semuanya tentang Yesus. Kalau Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, sudah tidak ada lagi. Baik nabi, baik rasul, semuanya sudah tidak ada lagi. Saudara jangan terkecoh dengan ajaran-ajaran yang demikian. Ya, kadang gereja-gereja pun demikian, ada di tempat saya ada nabi, ada rasul, itu sudah di luar Alkitab, saudara. Ya, apalagi pelajaran-pelajaran yang lain. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, semua itu terjadi memang itu rencana Allah untuk menyalibkan Yesus sebagai ganti kita, supaya kita di dalam dialihkan dari kuasa dosa kepada kuasa anugerah Allah, kasih karunia Allah, yang artinya di dalam pemeliharaan Allah. Ya, di dalam pemeliharaan Allah itu sampai kekal selama-lamanya. Ya, saudara. Saudara bayangkan, saudara, hidup ini hanya berapa tahun, sudah itu mau kemana? Hanya dua tempat, satu neraka dan satu surga. Ya, kita sudah dipindahkan dari neraka ini di dalam Yesus Kristus kepada kekekalan. Ya, dalam perjalanan hidup ini kita dipelihara oleh Tuhan, doa kita didengar, sanjungan kita diterima dengan baik, pujian kita, ya, syukur kita, doa kita didengar, semuanya, keluh kesah kita, bahkan ada nyanyian air mata menjadi menjadi barang permata yang indah. Ya.
Itulah yang artinya bahwa Tuhan memindahkan kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya dan sampai kekal selama-lamanya. Ya saudara-saudaraku, jadi Yesus itu mati disalibkan itu ya sebagai pengganti kita, yang harusnya kita yang disalibkan, seharusnya kita yang harus mati di dalam neraka. Ya sebab itu Yesus disiapkan oleh Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan melalui Nabi Yesaya tadi, sudah disiapkan oleh Allah. Karena Allah mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Justru Allah mengasihi kita karena kita berdosa. Itu dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Supaya kita dilepaskan dari dosa, ya, dan menjadi orang yang tidak berdosa, menjadi orang di dalam kerajaan Allah, menjadi anak-anak Allah. Itulah saudara-saudaraku. Ya, dengan memberikan anaknya yang tunggal. Saudara-saudara, sudah saya beritahu bahwa anak tunggal itu yang berarti firman yang menjadi manusia. Ya, itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Ya, firman yang menjadi manusia. Kalau Yohanes 1 pasal 1, firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah berarti Yesus itu adalah Allah, Tuhan yang menjadi manusia. Ya, mengapa menjadi manusia? Ya karena Allah mengasihi kita, supaya Yesus yang lahir ke dunia ini untuk mati, untuk menggantikan kita. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi. Kita harus memahami hal demikian, sehingga kita tidak terkecoh hanya karena harta dunia yang sementara, kesenangan berdosa yang sementara, kita meninggalkan Yesus, mengikuti Dia. Kita harus menyadari hal itu, bahwa kehidupan itu kekal. Kalau saudara hanya mencari kesenangan di dunia ini dengan meninggalkan Yesus, setelah saudara mati mau kemana? Saudara akan ke neraka untuk yang kekal selama-lamanya juga, saudara. Itu yang harus kita perhatikan bersama-sama. Jadi peristiwa Paskah, peristiwa Jemaat Agung ini adalah suatu peristiwa besar. Peristiwa iman Kristen itu hanya di dalam ini. Ya, ini sebenarnya lebih besar daripada peristiwa Natal ini. Ini terletak dari iman Kristen di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Ya, itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kasih Allah kepada kita, dan Ia rela mengorbankan dirinya sendiri di dalam Yesus Kristus, ya, karena kejahatan kita, agar kita selamat. Amin, saudara. Ya, itu yang harus saudara pegang dengan teguh. Ya, benar, saudara. Ya. Ya. Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 5:21, ini yang artinya Yesus mengganti dosa kita, ya. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Coba perhatikan, Dia, Yesus, dalam ayat 21, yang tidak mengenal dosa, tetapi dibuatnya menjadi dosa, karena supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Ini suatu anugerah yang luar biasa, saudara. Iya, saudara. Ya. Yesus
Tidak pernah dia berbuat dosa sedikit pun. Tidak pernah berkata dosa. Tipu tidak ada di dalam mulutnya. Walaupun ia dicobai, tetapi ia tidak pernah melakukan dosa. Seperti yang dikatakan oleh Pilatus, tidak kutemukan itu. Mengapa dia harus mati? Ya, saudara tahu ya, bahwa di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut, kematian, kekal selama. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus adalah hidup kekal di surga. Ya. Nah, Yesus, orang seperti saudara dan saya harusnya mati kekal. Itu digantikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus supaya kita lepas daripada hukuman mati, hukuman maut itu. Kita dilepaskan dari semuanya itu. Ya. Ini seharusnya kita yang mati, saudara. Tapi Yesus, ya, Allah Firman yang menjadi manusia itu menggantikan kita. Hanya Dia yang dapat menggantikan kita, karena Dia Tuhan, karena Dia orang yang tidak pernah melakukan dosa. Nabi, Rasul, siapapun tidak bisa. Apalagi dengan perbuatan kita berbuat baik semuanya. Tidak bisa gitu. Perbuatan baik kita adalah syukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan, sehingga kita mengucap syukur. Kalau dalam Roma 12 ayat 1 kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah perbuatan baik kita. Kita harus menjadi orang yang baik, berbuat baik kepada siapapun, menjadi terang, menjadi garam di dalam hidup ini. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua yang saya sampaikan, ya ini yang tidak kalah penting, saudara. Yesus mati itu melepaskan kita dari kutuk, ya, dan supaya kita dapat menerima berkat Tuhan. Sekali lagi, Yesus mati itu untuk melepaskan kita dari kutuk dosa, dosa yang mencengkeram kita, sehingga kita bagaimanapun saudara tidak hidup ini di luar Yesus tidak akan merasakan bahagia, kepuasan semuanya. Ya, semua kemerungsung dan semuanya itu dilepaskan kutuk itu. Dalam kematian Yesus membawa kita supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Coba saudara buka di dalam Galatia pasal 3. Galatia pasal 3. Ya, dari ayat yang ke-13, perhatikan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Ya. Perhatikan ayat 29. Ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, artinya orang-orang yang bertobat kepada Yesus, ya, menjadi pengikut Kristus, hidup di dalam firman-Nya, ya,
kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara, dalam Alkitab ini isinya kesaksian Allah, janji Allah banyak sekali. Mengapa banyak orang Kristen hanya mencuap-cuap tapi tidak pernah menikmati janji Allah? Mereka bisa berkata, itulah diberkati Tuhan, itu teman saya diberkati, tapi dirinya sendiri tidak pernah diberkati Tuhan. Karena dia belum milik Kristus. Karena dia belum bertobat kepada Kristus. Ya. Jadi mereka masih hidup di dalam kutuk dosa itu, saudara. Itu sebabnya, saudara. Maka kekristenan itu jangan disamakan dengan agama-agama yang lain. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit daripada maut. Hidup sekarang menyiapkan tempat di surga. Ya. Dan saatnya kita akan dikumpulkan di sana. Itu Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ke 3 itu. Ya, kita akan dikumpulkan di sana. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Kalau kerinduan saya ingin cepat-cepat bersama Tuhan di surga. Tetapi kalau saya masih hidup di sini, itulah masih tugas saya untuk melayani Tuhan, untuk memberikan Tuhan. Iya, saudara. Itu yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai ganti untuk melepaskan kita, menebus dari kutuk dosa ini, saudara. Kita ditebus, kita dilepaskan. Ya, jadi kata menebus dari kutukan dalam ayat ini, itu ada 3 makna. Perhatikan hal ini. Kata menebus, kalau saudara membaca firman Tuhan ini, katakan Yesus menebus kita dari kuasa dosa, kuasa kutuk. Itu tadi seperti ayat Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Ya, ada 3 kata yang mengandung arti dalam di sini. Yang pertama adalah membeli. Ya, pertama membeli. Itu bahasa dari bahasa Yunaninya, ya, tidak perlu saya sampaikan bahasa Yunaninya. Aguero seperti itu membeli. Jadi saudara dan saya ini sudah dibeli oleh kematian Yesus dari kematian dosa, dari kutuk dosa itu. Ya, yang pertama itu membeli. Kemudian setelah membeli, membawa kita keluar dari kutuk itu, keluar dari dosa, dari kuasa dosa, keluar dari kutuk itu. Ya, dan semuanya itu sudah dibayar lunas oleh kematian Yesus, oleh darah Yesus di kayu salib. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, ya, sungguh-sungguh mengikut Dia dengan baik, menyenangkan hatinya, kita dilepaskan dari semua ini. Ya, hidup kita tenang, damai. Dalam pemeliharaan Tuhan kita sudah dilepaskan dari kutuk, saudara. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah dibayar lunas, bebas dari kutuk perhambaan dosa. Ya. Saudara tahu kutuk dosa itu artinya hidup di dalam kendali oleh kuasa dosa dan kuasa iblis. Ya. Hidup orang berdosa itu begitu. Dia dikendalikan oleh kuasa iblis, kuasa dosa itu.
Itu diakui oleh Paulus. Ya, walaupun Paulus orang beragama yang taat, ya itu dikendalikan. Jadi orang itu ingin berbuat baik tetapi tidak dapat berbuat baik. Karena apa? Karena dosa yang terus melakukan di dalam dirinya. Baik saudara pribadi maupun keluarga maupun masyarakat dengan segala saudara tidak. Iya saudara. Saya kadang mikir kemarin, Paulus itu orang beragama Yahudi, orang yang taat, orang yang luar biasa saudara. Dia tidak bisa melakukan keinginannya yang baik, tetapi selalu dosa yang dia lakukan. Karena apa? Karena dosa yang terus bekerja dalam hatinya. Coba dalam Roma pasal yang ke-7, supaya saudara jelas. Roma pasal yang ke-7 ya. Perhatikan ayat yang ke-19, 20 saja lah, nanti waktunya habis ya. Ayat 19 ini Paulus, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Dia mempunyai keinginan baik sebagai orang beragama, ingin berbuat baik, ingin berbuat itu supaya menyenangkan hati Tuhan. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dia memenjarakan, membunuh orang-orang Kristen. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ini orang yang masih ada di dalam kutuk dosa itu begitu. Ingin berbuat baik tetapi tidak bisa. Ya. Karena dosa terus yang bekerja di dalam dirinya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kita dulu adalah sama budak dosa yang selalu melakukan perintah-perintah dosa. Iya saudara. Itu saudara renungkan, saudara menikah maunya bahagia, tetapi setelah menikah apa yang sudah terjadi? Ya, saudara terus ribut dengan pasangan hidup saudara. Wah, bahkan banyak sekali kalau sekarang orang-orang cerai itu sudah biasa. Itu orang dalam kutuk dosa, itu orang poligami, itu selingkuh itu sudah biasa. Itu memang perbuatan dosa begitu, itu biasa. Tetapi kalau kita dilepaskan dari kasih Kristus, kita akan dosa diubah menjadi kasih. Iya saudara. Saya berumur sudah, tapi saya ditinggal istri saya sampai sekarang saya sudah belum bisa hilang saya. Karena saya selalu begitu besar kasih saya, cinta saya kepada istri saya. Walaupun sudah tua. Iya, saudara. Itu yang terjadi kalau orang sudah dilepaskan dari kuasa kutuk dosa itu begitu. Yang ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus telah menempatkan dirinya di kayu salib untuk menggantikan kita agar kita lepas dari bebas dari kutuk dosa. Untuk menerima berkat Allah yang artinya penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, pembelaan Allah selalu ada di dalam kita. Oleh sebab itu saudara, banyak masalah saudara hadapi tetap. Ya, karena ini kuasa daripada iblis. Kuasa daripada dosa ingin menyeret kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus memelihara kita, melindungi, menaungi kita dengan baiknya. Dan saat yang baik, saat kita kuat, tetap setia dan taat kepada Dia, saatnya kita akan menerima kemuliaannya Tuhan. Ya saudara.
Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, dan saat ini Tuhan menempatkan kita di dalam kasih karunia anugerahnya yang penuh damai sejahtera. Amin, saudara. Untuk hal ini, ya. Lalu apa yang harus kita perbuat setelah kita mengerti kehidupan, peristiwa penyaliban, pengorbanan Yesus yang demikian ini bagi kita, ya. Yang pertama, saudara, ini yang penting, yang kadang tidak dilalaikan oleh karena kebiarnya, karena ya gereja-gereja yang demikian, yang melalaikan hal yang penting. Yang penting, ya, ini yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyerahkan hidup, ya, agar segala kutuk yang menyiksa di dalam kita ini dilepaskan. Kita hidup di dalam kasih karunia Allah yang baik, ya. Oleh sebab itu lakukanlah perintah Tuhan, firman Tuhan sebagai jalan hidup saudara. Kalau saudara ingin sukses baik di dunia maupun di surga, oh ya, saya kasih contoh. Daud itu apa? Anak Isai yang paling bontot, yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya, ya, ketujuh saudara-saudaranya itu dia yang paling kecil, tidak disekolahkan, hanya dikasih kambing 3-5 kambing, suruh mengembalakan, ya toh? Tetapi di mata Tuhan, karena Daud sungguh-sungguh hidup menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, akhirnya dia yang tadinya menjadi gembala kambing domba yang 5 ekor saja itu menjadi gembala bangsa, menjadi raja yang besar. Makanya dia bisa mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya kalau kita ingin hidup bahagia, sukacita. Iya saudara, kita harus melakukan hal itu. Firman Tuhan harus menjadi jalan hidup kita. Setialah kepada Yesus, kepada Tuhan, agar hidup kita, anugerahnya, kasih karunia semakin melimpah di dalam hidup kita sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami akan mengawali begitu baik, begitu indahnya Allah yang penuh pengorbanan untuk menyelamatkan kami. Melalui firman-Mu ini kami mohon Roh Kudus memberi pengertian, memberi pencerahan yang lebih luas, lebih dalam kepada seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, yang dapat menikmati perubahan hidup dari kuasa dosa, kuasa kutuk di dalam kasih karunia Allah dan kemurahan Allah. Hidup di dalam pemeliharaan Allah yang baik, hidup dalam kasih karunia anugerah Tuhan yang semakin melimpah. Berkati terus, beri kemampuan, kekuatan untuk mereka menyenangi dan melakukan akan firman Tuhan. Karena di dalam firman-Mu itu penuh dengan kuasa untuk menuntun, menatap masa depan yang baik sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya.
Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita sambut firman Tuhan. Ya, dengan nyanyian pujian, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh kasih yang terindah, hati yang mulia. Ya, itulah Yesus Kristus bagi kita semuanya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Sekali lagi kita nyanyikan pujian dengan sepenuh hati kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, karya terindah. Hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Silakan duduk kembali. Waktu saya berikan kepada Diakon Stefanus untuk
menyampaikan pengumuman dari dua sapa. Baik, salam, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelum nanti Bapak Pendeta akan menutup di dalam doa berkat, mari kita akan memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, setelah ibadah pertama ini ada kelas keanggotaan pertemuan yang ketiga. Mohon semua peserta kelas keanggotaan langsung menuju ruang serbaguna untuk mengikutinya. Kemudian yang kedua, mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah Jumat Agung pada tanggal 2 April 2021. Ibadah diadakan 2 kali, yaitu jam 6:30 dan jam 9 pagi. Pada kedua jam ibadah tersebut disertai dengan perjamuan kudus. Bukan Jumat depan, tapi Jumat depannya lagi ya. Kemudian yang ketiga, diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa mulai bulan April 2021, seluruh organisasi gereja baik PBI, WBI, PKMB, PMBI akan mulai membuka persekutuan tatap muka, termasuk KPW. Dan pelaksananya harus di gereja ya, tidak keliling dari rumah jemaat. Persekutuan ini dilaksanakan sesuai jadwal semula yang nanti akan dimuat di dalam buletin bulan April. Yang perlu diperhatikan adalah meskipun angka orang yang terpapar COVID-19 sudah turun, tetapi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, semua jemaat tetap wajib mengikuti protokol kesehatan, baik Bapak Ibu maupun anak-anak muda. Kemudian untuk sekolah minggu, Indria, Pratama, Madya masih mengikuti ketentuan pemerintah karena masih di bawah 10 tahun, maka ibadah sekolah minggu kelas Indria, Pratama, dan Madya masih dilaksanakan secara online. Yang keempat, ibadah doa dan pujian di hari Rabu akan dimulai secara tatap muka kembali pada tanggal 7 April 2021 jam 18 di gereja. Jadi mulai nanti April kita sudah doa Rabu dilaksanakan secara tatap muka. Kemudian yang kelima, bagi jemaat yang menghendaki nomor amplop persepuluhan dapat menghubungi sekretaris gereja. Yang keenam, PAUD dan TK Bintang Kasih masih terus dibuka. Pendaftaran siswa didik baru bagi yang hendak mendaftar putra-putrinya ke PAUD dan TK Bintang Kasih dapat mendaftar melalui WhatsApp ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 1890 4224. Yang ketujuh, jangan lupa seluruh jemaat kita melaksanakan doa Daniel ya, 1 hari 3 kali. Kita terus berdoa menjalin hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa lihat di lembar berikutnya. Setelah ini ada kelas keanggotaan, juga bersamaan dengan itu ada sekolah minggu online, kelas Indria Madya. Kemudian nanti jam 9 ada ibadah umum yang kedua. Jam 10 sekolah minggu tunas muda dan pemuda secara online. Kemudian Selasa jam 18.30 ada doa Hana atau doa kaum wanita secara online. Hari Rabu kita melaksanakan doa dan pujian masih secara online karena masih di bulan Maret. Kemudian hari Jumat jam 20 ada doa serentak dari rumah masing-masing. Hari Sabtu jam 17.30 ada PKMB Alfa secara online. Jam 19 PKMB. Kemudian di hari Minggu yang akan datang kita akan bersama-sama mengikuti ibadah umum yang pertama jam 6:30, kelas keanggotaan jam 8, kemudian sekolah minggu online Indria Madya jam 8, jam 9 ibadah umum yang kedua, dan jam 10
kita bersama-sama anak-anak akan melaksanakan sekolah minggu secara online untuk tunas muda dan pemuda. Kemudian Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ulang tahun di minggu ini. Yang pertama, Bapak Damai Ketaren, kemudian yang kedua Ibu Natalia Lisa, yang ketiga Bapak Wijaya Hadi Prastyo, kemudian yang terakhir, yang keempat, Ibu Esther Sri Seneng. Selamat menyambut atau merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup, mengasihi dan melekat kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara, pengumuman-pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Mari kita berdiri, kita akan berdoa syafaat, nanti Bapak Pendeta Yosua Nugroho akan menutup di dalam doa berkat. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur. Pagi hari ini Tuhan sudah menolong, menyertai dan memberkati jalannya ibadah kami, khususnya kebenaran firman-Mu yang terus membangun, menguatkan dan meneguhkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah umat-Mu terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu, hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Mereka boleh terus setia, taat di dalam mengiring Engkau. Hamba berdoa, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kau memberkati, mengurapi seluruh para pemimpin. Baik Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Tuhan, Kau terus menambah-nambahkan hikmat akal budi, diberi kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera yang terus mengalir, melimpah di dalam seluruh kehidupannya. Kami juga berdoa untuk para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau terus memimpin, mengurapi, memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, sehingga kami semuanya boleh dipakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, menyerahkan untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja yang kami laksanakan baik secara tatap muka maupun secara online. Kiranya Engkau menolong, mengurapi, memberkati, menjamah. Melalui setiap kegiatan gereja ini kami bertumbuh semakin setia, bahkan dengan penuh kerinduan, penuh antusias. Kami bersama-sama boleh mengikutinya, dan itu terus membawa iman kami bertumbuh. Pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan Yesus semakin dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau memberkati seluruh pergumulan-pergumulan gereja-Mu yang sedang membangun. Mengucap syukur Tuhan sudah hampir selesai. Tuhan terus menolong seluruh tukang-tukang yang saat ini bekerja, diberi keselamatan, kecermatan di dalam membangun gedung TK dan PAUD ini Tuhan. Supaya melalui gedung TK dan PAUD, melalui sekolah ini kami boleh menjangkau, memenangkan jiwa, membawa jiwa-jiwa buat hormat, kemuliaan, keagungan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, menyerahkan untuk gol persembahan gereja 54 juta, gol kehadiran 350 jiwa. Tuhan menolong, menjamah. Kami percaya Engkau membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu bagi gereja-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu. Kami percaya Engkau yang memelihara, memberkati, menolong setiap mereka dari setiap pergumulan pribadi lepas pribadi. Terima kasih kami berdoa buat yang sakit Engkau menjamah. Kami menyerahkan Bapak Budi Wibowo, kami serahkan Bapak Yeskel Sunardi, Ibu Dwi Lasviati, kami serahkan Ibu Herman, kami menyerahkan Bapak Ibu Sarmo, kami berdoa buat Ibu Angel, Bu Hariningsih, Bapak Yunus Amin Priyadi, kami serahkan Bapak Imam, kami menyerahkan juga Bapak Domingus ya Tuhan. Setiap mereka yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang berulang tahun Tuhan juga memberkati supaya diberikan umur panjang, kesehatan, kesuksesan, damai sejahtera dan sukacita
melimpah di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus mengucap syukur, pandemi yang terus terkendali, kami percaya itu karena kuasa-Mu, karya-Mu yang besar, yang Kau nyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, diberikan hikmat untuk senantiasa bisa memimpin, membawa negeri ini Tuhan, aman, tentram, dan damai. Kami berdoa untuk ekonomi, politik, keamanan supaya terkendali. Setiap kekuatan-kekuatan yang mengacau, baik terorisme, radikalisme, berita-berita bohong, kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan yang tercurah di tengah-tengah bangsa kami. Kami serahkan Jawa Tengah, Kota Semarang, Kau memberkati. Kami terus mengucap syukur. Kalau Kota Semarang juga pandeminya terus turun dan terkendali, kami percaya Tuhan, Kota Semarang terus kondusif dan banyak gereja-gereja yang dibuka, kegerakan rohani terjadi di tengah-tengah kota ini, sehingga kota ini boleh menjadi berkat. Berkati Pak Wali Kota, berkati seluruh jajarannya. Demikian juga untuk Kelurahan Telogosari Wetan, Tuhan juga memberkati Bapak Lurah, LPMK, dan Babinsa. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga bila keberadaan gereja di tempat ini terus menjadi berkat, hubungan gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang pagi hari ini dengan tekun setia mereka beribadah. Kami menyerahkan, Engkau memberkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, pengiringannya kepadamu Tuhan, semakin erat berpaut kepadamu, sehingga hidup mereka tahan terhadap goncangan, tetap kuat dan teguh di dalam Kristus, dan semakin hidup mengasihi Engkau. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Waktu kami serahkan Bapak Pendeta. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau kami dapat beribadah dengan tenang dan damai, dan setelah kami beribadah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan, bimbingan, pemeliharaan-Mu yang baik di dalam hidup kami semuanya, sehingga kami boleh merasakan berkat kuasa Tuhan yang melimpah, semakin melimpah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam pertolongan dan bimbingan persetujuan dengan Roh Kudus, yang memimpin hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Dia, Gloria, Haleluya, Haleluya, Amin, Amin, Amin. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk